Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan manajemen. Di sini kami dari kelompok 8 perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Marton Harahap dan ada partner saya Rijam Atsani, Rizka Amelia Putri, Winda, Widya, dan Siska Amelia. Pada pertemuan kali ini dengan dosen Ibu Rubiah Fitrianti SKMMM dengan judul pembahasan manajemen kinerja perusahaan dengan topik yang akan dibahas ada 4. Yang pertama, konsep kinerja organisasi. Yang kedua, manajemen kinerja karyawan. Yang ketiga, kinerja karyawan dan perusahaan. Yang keempat, pengukuran kinerja perusahaan. Konsep kinerja organisasi. Pengertian kinerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi tersebut. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil dari yang dicapai perilaku anggota organisasi tersebut. Kinerja juga bisa dilakukan sebagai sebuah hasil atau output dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan atau input. Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Indikator kinerja organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah dicapai. Sementara menurut Tohman, indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitas, efektivitas, dan efisiensi proses dengan pedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Berdasarkan definisi di atas, indikator kinerja adalah kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Untuk menilai kinerja organisasi ini, tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator yang jelas, tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif di antara alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan di antara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Bila dikaji, dari tujuan dan misi utama dari suatu organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik. Ukuran kinerja organisasi publik dilihat sederhana. Namun, tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja organisasi publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut Salusu, menyatakan bahwa ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi dan lingkungan eksternal, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Kapabilitas organisasi. Kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategi, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategi dalam mencapai sasarannya. Sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi.
Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain struktur organisasi, sumber daya, dan baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh karyawan, dan integritas kepemimpinan. Lingkungan eksternal. Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal yang terdiri atas faktor strategi yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya. Sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara strategi. Artinya, bisa menciptakan peluang atau sebaliknya merupakan ancaman. Perkembangan teknologi misalnya, peraturan perundang-undangan atau situasi keuangan dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi. Manajemen kinerja karyawan. Manajemen kinerja adalah suatu upaya komunikasi yang dilakukan secara kontinu dan terjadi antara karyawan dan atasan, serta dilakukan demi mencapai tujuan utama perusahaan. 1. Perencanaan. Dalam tahapan ini, pihak manajemen dan direktur perusahaan akan berdiskusikan terkait tujuan dan apa saja yang ingin diraih oleh perusahaan, baik itu dalam jangka waktu tertentu ataupun secara keseluruhan. 2. Monitoring. Pada umumnya, dalam setahun hanya akan dilakukan kontrol atau monitoring sebanyaknya 1 atau 2 kali saja. Dalam tahapan ini, manajer harus melakukan berbagai cara untuk memastikan apakah berbagai tujuan yang sudah direncanakan bisa diraih. 3. Reviewing. Tahapan siklus selanjutnya adalah reviewing atau pengkajian yang bersifat dua arah. Pada akhir tahun, nanti pihak manajemen dan karyawan akan mendiskusikan apakah seluruh tujuan yang sudah ditetapkan dari awal bisa dicapai dengan baik. 4. Penghargaan. Tahap ini merupakan tahap yang tidak bisa diabaikan karena penghargaan atau reward adalah hal penting untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Kesimpulannya, bahwa manajemen kinerja adalah salah satu alat manajemen perusahaan yang mampu membantu pihak manajer dalam memantau dan juga melakukan evaluasi pekerjaan para karyawan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih efektif dan efisien, baik itu untuk perusahaan maupun untuk karyawan. Kinerja karyawan dan perusahaan. Setiap kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bisnis perusahaan adalah wujud performa atau kinerja. Karyawan memiliki peranan yang sangat penting pada kesuksesan dan perkembangan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa memantau kinerja setiap karyawannya, apakah mereka sudah mampu menjalankan tugas dan juga kewajibannya dengan baik, sesuai harapan ataupun tidak. Penilaian kinerja ini berperan penting dalam menentukan kerjasama dengan pihak karyawan. Pengertian kinerja karyawan berdasarkan para ahli. 1. Menurut Muheriono, dalam buku yang berjudul Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi karya Profesor Dr. Muheriono, MSI, dijelaskan bahwa kinerja karyawan bisa dicapai oleh kelompok atau individu dalam suatu perusahaan secara kualitatif atau kuantitatif. Hal tersebut disesuaikan dengan kewenangan tugas dan tanggung jawab pada tiap karyawan dalam meraih tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan etika maupun moral yang berlaku. 2. Menurut Prawiro Sentono menjelaskan bahwa kinerja adalah pekerjaan individu ataupun kelompok pada suatu organisasi yang sesuai dengan kekuasaan dan juga tanggung jawab masing-masing yang saling berusaha keras demi meraih tujuan atau perusahaan dengan tidak melanggar hukum, etis maupun moral. Ketiga, menurut McCormick dan Tiffin, kedua ahli ini berpendapat bahwa kinerja karyawan adalah jumlah dan juga waktu
yang dibutuhkan untuk bisa melakukan aktivitas, sedangkan waktu kerja adalah jumlah kehadiran, keterlambatan, dan juga masa kerja dari karyawan. Keempat, menurut Edi Sutrisno menerangkan kinerja karyawan sebagai rangkuman dalam hal kualitas, kuantitas, jam kerja, dan kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kelima, menurut Miner, kinerja karyawan adalah bagian dari individu yang harus melakukan pekerjaan dan juga bertindak sesuai dengan pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya. Faktor penting yang mempengaruhinya. Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan. Berbagai faktor ini sangat penting untuk diperhatikan agar kinerja karyawan tidak menurun demi kelancaran bisnis. Berikut ini adalah berbagai faktor yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan. Sikap disiplin. Disiplin adalah sikap yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap karyawan. Kedisiplinan karyawan akan sangat dibutuhkan demi kelancaran bisnis. Setiap karyawan harus mempunyai sikap disiplin agar bisa mengikuti setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan melakukan berbagai pekerjaannya masing-masing. Pihak perusahaan bisa membuat kebijakan yang mampu mempengaruhi sikap disiplin karyawannya. Motivasi kerja. Motivasi adalah suatu dorongan yang muncul pada setiap individu secara sadar ataupun tidak sadar dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan tertentu. Setiap karyawan tentunya memiliki motivasi yang berbeda-beda. Beberapa karyawan ada yang memiliki motivasi bekerja untuk memiliki uang agar mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Beberapa yang lain juga ada yang memiliki motivasi kerja untuk meraih jabatan yang tinggi. Pengukuran kinerja perusahaan. 1. Definisi kinerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis atau strategis planning suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Yang kedua, pengukuran kinerja perusahaan. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja sebuah perusahaan, terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan, antara lain yaitu pengukuran kinerja, performance measurement, ukuran kinerja, performance measure, metrik kinerja, performance metric. Istilah tersebut seringkali digunakan secara bergantian. Namun demikian, untuk menghindarkan keracunan pemahaman di antara istilah-istilah tersebut, maka perlu diberikan penjelasan mengenai masing-masing. Perbedaannya, pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai proses pengaktuatifikasian, efisiensi, dan efektivitas dari tindakan yang lalu. Ukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai sebuah parameter yang digunakan untuk mengaktuatifikasi efisiensi dan atau efektivitas dari tindakan yang lalu. Matriks kinerja adalah definisi dari cakupan, isi, dan bagian-bagian komponen dari sebuah ukuran kinerja yang berbasis luas. 3. Key Performance Indicator (KPI). Dalam setiap proses pengukuran kinerja dibutuhkan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian dari kinerja perusahaan tersebut. Salah satu ukuran yang digunakan dalam proses pengukuran kinerja adalah indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI). Indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan sesuai tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Tujuan utama dalam sebuah pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam sasaran organisasi
dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Mulyadi 2001-420. Pengukuran kinerja menurut Werder dan Davis tahun 1996 342 mempunyai beberapa manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai. Ada 10 manfaat dari pengukuran kinerja suatu perusahaan tersebut jika diterapkan dengan baik, yaitu 1. Performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. 2. Compensation adjustment, yaitu membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. 3. Placement decision, yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion. 4. Training and development needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. 5. Career planning and development, yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. 6. Staffing process deficiencies, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. 7. Informational inaccuracies and job design errors, yaitu membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analysis, job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. 8. Equal employment opportunity, yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. 9. External challenges. Kadang-kadang kinerja di pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. 10. Feedback, yaitu memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri.